Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, allow me to introduce myself. My name is Nabila Daparusliani. I will explain about aliran-aliran filsafat pendidikan. First, latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Kenapa pendidikan merupakan aspek penting? Karena berfungsi mengembangkan potensi individu sekaligus membentuk masyarakat yang lebih baik di masa depan. Dalam sejarahnya, pendidikan tidak pernah lepas dari landasan filsafat, sebab filsafat menjadi pijakan dasar dalam menentukan arah, tujuan, serta metode kurikulum pendidikan. Nah, berbagai aliran filsafat seperti realisme, idealisme, esensialisme, perennialisme, dan pragmatisme, rekonstruksionalisme, progresivisme, positivisme, dan empirisme telah memberi pengaruh besar terhadap pemikiran dan praktik pendidikan di Indonesia juga. Uh, Tujuan dari aliran-aliran filsafat pendidikan di sini ada apa sih yang dimaksud dengan filsafat pendidikan, serta apa saja aliran-aliran filsafat pendidikan yang berkembang, terus apa saja tokoh-tokoh utama dalam tiap aliran filsafat pendidikan yang akan saya jelaskan, serta apa kelebihan dan kelemahan dari masing-masing aliran filsafat pendidikan. Selanjutnya, bagaimana pengaruh aliran filsafat pendidikan terhadap pengembangan pendidikan masa kini? Nah, selanjutnya kita akan masuk pada sesi pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian aliran filsafat. Filsafat pendidikan Islam merupakan salah satu cabang keilmuan yang memiliki potensi penting dalam merancang sistem pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islami. Perkembangan pemikiran pendidikan Islam tidak terlepas dari munculnya berbagai aliran filsafat yang berperan besar dalam membentuk konsep pendidikan yang ideal menurut Trianie 2015. Selanjutnya, aliran-aliran filsafat pendidikan Islam seperti perennialisme, esensialisme, pragmatisme, rekonstruksionalisme, masing-masing aliran tersebut memiliki dasar epistemologi, ontologi, dan aksiologis yang berbeda dalam memandang tujuan, metode, serta praktik pendidikan Islam menurut Nawawi et al. 2024. Masih dalam pembahasan, selanjutnya mempelajari aliran-aliran filsafat berarti juga mengkaji bagaimana manusia mengembangkan filsafat ilmu pengetahuan. Nah, secara umum, cabang filsafat dibagi menjadi 6 bagian. 6 bagian penting yakni epistemologi, estetika, etika, filsafat politik, logika, dan metafisika. Nah, salah satu cabang yang sangat fundamental adalah epistemologi. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani episteme yang berarti metode atau pengetahuan, serta logos yang berarti kata. Pembicaraan yang dimaksud di sini yaitu pembicaraan atau ilmu. Selanjutnya, secara teori maupun praktik, pendidikan Islam selalu mengalami perkembangan hingga saat ini. Hal ini terjadi karena pendidikan Islam memiliki dasar pijakan yang tidak hanya bersumber dari akal semata, tetapi juga dari wahyu ilahi. Nah, perpaduan antara akal manusia dan firman Allah Subhanahu wa taala menjadikan pendidikan Islam memiliki karakter yang khas. Berbeda dengan sistem pendidikan lain yang hanya bertumpu pada rasio atau budaya manusia. Selain membentuk manusia paripurna, pendidikan dalam Islam juga bertujuan mengembangkan masyarakat yang ideal. Masyarakat yang ideal di sini adalah masyarakat yang harmonis,
adil, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dengan kata lain, pendidikan dipandang sebagai sarana penting untuk membangun peradaban yang berkualitas dan berdaya saing di masa depan. Nah, dan di sini ada kutipan menurut Alam 2022, dalam konteks pendidikan, filsafat berfungsi sebagai fondasi utama. Filsafat pendidikan lahir dari filsafat umum yang memberikan arah, nilai, serta pandangan hidup tertentu. Nih, melalui filsafat, masyarakat dan bangsa dapat menentukan arah pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan serta cita-citanya. Selanjutnya, masuk ke dalam pembahasan aliran-aliran filsafat pendidikan. Filsafat dapat dipahami sebagai bentuk pengetahuan yang membahas bagaimana cara manusia berpikir terhadap segala sesuatu yang ada. Dengan kata lain, filsafat mengkaji hal-hal yang bersifat umum dan universal. Nah, aliran-aliran filsafat pendidikan seperti realisme menekankan bahwa realitas objektif dapat diketahui melalui pengalaman indrawi. Tokoh di sini yaitu Aristoteles. Nah, aliran filsafat realisme adalah suatu aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dunia ini mempunyai hakikat realitas terdiri dari dunia fisik dan dunia rohani. Selanjutnya, idealisme mengutamakan ide, jiwa, dan nilai spiritual sebagai realitas tertinggi. Tokoh idealisme di sini yaitu Plato. Aliran filsafat idealisme merupakan suatu aliran filsafat yang menggunakan jiwa. Pertemuan antara jiwa dan cita melahirkan suatu angan-angan, yaitu dunia ide. Selanjutnya ada esensialisme, berfokus pada nilai-nilai kebudayaan yang mendasar dan tahan lama. Tokoh dalam aliran esensialisme yaitu Johann Friedrich Herbert. Nah, esensialisme merupakan aliran pendidikan yang didasarkan kepada nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Di sini esensialisme muncul pada zaman Renaissance dengan ciri-ciri utama yang berbeda dengan progresivisme. Nah, perbedaan yang utama ya dalam memberikan dasar berpijak pada pendidikan yang penuh fleksibilitas di mana serta terbuka untuk perubahan, toleransi, dan tidak keterkaitan dengan doktrin tertentu. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas dan terstruktur. Nah, esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai yang memiliki kejelasan. Selanjutnya ada perennialisme. Yang keempat ada perennialisme. Apa sih perennialisme? Perennialisme berarti everlasting atau tahan lama. Bisa dimaksud juga abadi. Dalam konteks sejarah peradaban manusia dikenal sejumlah gagasan besar atau great idea yang tetap menjadi rujukan sampai kapanpun juga. Aliran ini mengikuti paham realisme. Paham realisme di sini yang adalah yang sejalan dengan Aristoteles bahwa manusia itu rasional. Sekolah adalah lembaga yang didesain untuk menumbuhkan kecerdasan. Selanjutnya ada pragmatisme. Di sini pragmatisme yaitu mengukur kebenaran dari manfaat praktis. Maksud dari pragmatisme adalah aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantara akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Selanjutnya yang keenam yaitu
Rekonstruksionisme yaitu menjadikan pendidikan sebagai saran rekonstruksi sosial dan membentuk tatanan masyarakat yang baru. Selanjutnya ada progresivisme. Yang ketujuh ada progresivisme. Pendidikan berpusat pada anak, menekankan pengalaman, kreativitas, dan kebebasan. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak, child central, sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang berpusat pada guru, teacher central, atau bahan pelajaran, subject central. Bisa disebut juga subject central. Nah, yang kedelapan ada positivisme. Positivisme menganggap ilmu pengetahuan empiris sebagai sumber kebenaran, menolak metafisika. Di sini selanjutnya ada empirisme. Yang kesembilan ada empirisme. Empirisme menekankan pengalaman indrawi dan lingkungan sebagai penentu perkembangan anak. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi aliran filsafat. Nah, apa sih klarifikasi aliran filsafat di sini? Filsafat dapat dipahami sebagai suatu bentuk pengetahuan yang membahas bagaimana cara manusia berpikir terhadap segala sesuatu yang ada. Dengan kata lain, filsafat sebagai suatu metode berpikir. Filsafat berusaha menelaah segala sesuatu yang ada maupun yang mungkin ada. Objek kajian di sini mencakup berbagai persoalan kehidupan. Namun, inti permasalahan yang utama adalah tentang kenyataan atau realitas dari sesuatu itu. Nah, klasifikasi aliran filsafat berfokus pada pencarian hakikat realitas, kebenaran, dan nilai abadi. Terus ada idealisme menekankan ide, ruh, atau jiwa sebagai realitas tertinggi. Nah, yang selanjutnya ada realisme, melihat dunia nyata, fisik, dan empiris sebagai realitas utama. Selanjutnya ada perennialisme, mengacu pada nilai-nilai universal dan gagasan besar yang dianggap abadi olehnya. Selanjutnya, filsafat modern. Aliran filsafat modern lahir sebagai respon terhadap filsafat klasik, menekankan rasionalisme, ilmu, dan kebebasan berpikir. Rasionalisme mengutamakan akal sebagai sumber pengetahuan. Empirisme menekankan pengalaman indrawi sebagai dasar pengetahuan. Positivisme hanya menerima fakta ilmiah yang dapat dibuktikan. Selanjutnya, aliran filsafat kontemporer atau bisa disebut dengan lebih kritis, humanis, dan berorientasi pada kehidupan praktis serta masalah sosial. Di sini ada eksistensialisme, menekankan kebebasan, tanggung jawab, dan eksistensi manusia. Selanjutnya ada pragmatisme, kebenaran ditentukan oleh manfaat praktis suatu ide. Rekonstruksionalisme, pendidikan dipandang sebagai sarana perubahan dan rekonstruksi sosial. Terus selanjutnya ada progresivisme, pendidikan berpusat pada anak, pengalaman, dan kreativitas. Selanjutnya ada aliran filsafat Islam dalam pendidikan Islam berdasarkan wahyu dan akal dengan tujuan pembentukan insan kamil. Ada konservatif atau tradisionalis, menekankan ajaran agama dan tradisi. Tokohnya ada Al-Ghazali. Selanjutnya religius rasional. Religius rasional di sini menyambungkan agama dan rasionalitas. Selanjutnya ada pragmatis. Di sini pragmatis menekankan aspek praktis dan sosial pendidikan. Selanjutnya, poin aliran-aliran utama dalam filsafat sepanjang zaman pendidikan senantiasa memiliki tujuan agar peserta didik mampu berperilaku dengan baik. Pembahasan mengenai aliran filsafat pendidikan memberikan kontribusi penting dalam perkembangan dunia pendidikan. Filsafat memiliki peran mendasar dalam berbagai aspek pendidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa teori-teori pendidikan pada dasarnya berakar pada landasan filosofis.
Sepanjang zaman, pendidikan senantiasa memiliki tujuan agar peserta didik mampu berperilaku dengan baik. Pembahasan mengenai aliran filsafat pendidikan memberikan kontribusi penting dalam perkembangan dunia. Eh, Filsafat memiliki peran mendasar dalam berbagai aspek pendidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa teori-teori pendidikan pada dasarnya berakar pada landasan filosofis. Selain aliran pendidikan Islam, terdapat pula aliran-aliran filsafat pendidikan Barat yang juga mempengaruhi perkembangan dunia pendidikan hingga saat ini. Salah satu aliran yang cukup berpengaruh adalah progresivisme yang dipelopori oleh Johann dan William. Aliran ini menekankan bahwa pendidikan harus berpusat pada peserta didik, bersifat fleksibel, terbuka, dan toleran. Pendidikan dipandang sebagai proses rekonstruksi pengalaman yang berlangsung terus-menerus sehingga peserta didik aktif belajar melalui pengalaman langsung atau yang dikenal dengan learning by doing. Selanjutnya yaitu dampak dan implementasi aliran-aliran filsafat. Yang dimaksud dengan dampak dan implementasi aliran-aliran filsafat di sini yaitu pendidikan Islam memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan manusia secara menyeluruh. Hakikat pendidikan terletak pada adanya interaksi antara manusia, khususnya antara pendidik dan peserta didik, yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam proses interaksi tersebut terdapat berbagai komponen yang terlibat, baik isi yang diajarkan maupun cara interaksi itu dilakukan. Berbagai komponen yang terlibat, baik isi yang diajarkan maupun cara interaksi itu berlangsung. Dengan demikian, kurikulum Merdeka yang sekarang ini tidak lahir secara tiba-tiba, teman-teman, tetapi berangkat dari refleksi filosofis yang mendalam tentang hakikat pendidikan dan peran guru dan peserta didik serta tujuan yang ingin dicapai. Pemahaman terhadap landasan filosofis ini menjadi penting agar penerapan kurikulum Merdeka benar-benar sesuai dengan esensi yang diharapkan. Sekarang kita sudah mulai pada kurikulum yang berbeda, yaitu melahirkan generasi yang merdeka dalam berpikir, berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan siap menghadapi tantangan global. Selanjutnya, dari uraian yang sudah saya jelaskan di atas, dapat dipahami bahwa setiap aliran filsafat pendidikan memberikan dampak yang berbeda sesuai dengan pandangan dasarnya. Implementasi dalam pendidikan pun beragam, ada yang lebih menekankan pada nilai-nilai spiritual, ada yang berfokus pada rasionalitas, dan ada pula yang mendorong pembaruan sosial. Nah, keberagaman ini justru memperkaya dunia pendidikan sehingga mampu beradaptasi dengan tuntunan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dapat kita simpulkan dari poin-poin yang telah saya jelaskan di atas, filsafat merupakan dasar dari segala bentuk ilmu pengetahuan karena membahas hal-hal yang universal, menyeluruh dan mendasar. Dalam pendidikan, filsafat berperan penting sebagai landasan dalam merumuskan tujuan, isi, metode, serta proses interaksi antara pendidik dan peserta didik. Oleh sebab itu, filsafat pendidikan dapat dipahami sebagai pijakan utama dalam membangun konsep pendidikan yang ideal. Selanjutnya, terima kasih. Thank you so much for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.